Halo, perkenalkan, nama aku Naila Adinanyar dari kelas 11-6, absen 20. Nah, hari ini aku mau ngejelasin tentang suatu fenomena yang pernah terjadi di tahun 1929 sampai 1930-an, yang fenomenanya ini tuh hampir seluruh dunia, ya, hampir seluruh dunia itu kena. Apa tuh? Oke, ini terjadi di tahun 1929. Saat itu dunia sedang mengalami krisis ekonomi atau depresi besar bernama Meleice. Depresi besar ini ditandai dengan menurunnya tingkat ekonomi secara drastis di seluruh dunia. Nah, Malaysia atau nama lainnya Black Thursday gara-gara saham New York itu jatuh pas tanggal 24 Oktober 1929 sampai 29 Oktober 1929. Nah, gara-gara Black Thursday inilah ekonomi negara maju maupun negara berkembang mengalami kerugian besar. Krisis ini menyebar ke seluruh dunia karena beberapa negara bergantung kepada Amerika Serikat. Terus, apakah Indonesia juga termasuk dari faktor krisis ekonomi? Jawabannya, iya. Itu terjadi di tahun 1930. Faktor utamanya adalah Indonesia bergantung pada sektor ekspor komoditas. Sementara Eropa dan Amerika ini yang menjadi tujuan ekspor mengalami depresi ekonomi dan akibatnya permintaan komoditas dari Indonesia menurun. Komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan karet pun mengalami penurunan signifikan. Ini berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari ekspor dan berimbas pada meningkatnya utang dan defisit anggaran negara. Lalu, pemerintah Hindia Belanda memiliki cara untuk mengatasi krisis ekonomi dengan cara melakukan kebijakan pemotongan belanja, peningkatan pajak, dan peningkatan ekspor minyak bumi. Tapi justru menimbulkan ketidakpuasan nih di kalangan rakyat dan memperparah. Nah, krisis ekonomi juga menjalar pada kehidupan sekolah. Kayak gaji ditukar dengan sawah seluas 2 bawe. Namun karena daya beli masyarakat menurun, hasil pengelolaan sawah jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Gelandang Eropa muncul di kota Batavia selama krisis ekonomi. Jurnalis The Telegraph menemukan mereka secara tidak sengaja bercampur baur dengan bumi putra. Gelandangan tersebut bertahan hidup dari sumbangan orang Indonesia yang memberi mereka nasi, juga orang Eropa yang memberinya koin atau uang. Oke, sampai sini dulu nih penjelasan dari Malayes. Ternyata faktor ini tuh paling memperparah dan sampai ke dunia ya. Semoga di masa depan, di tahun-tahun selanjutnya nggak bakalan ada yang namanya Malayes. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.